Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda selalu menyaksikan program Pelita Kasih. Saat ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sering terjadi di sekitar kita, yakni tentang gosip sebagai dosa yang merusak persekutuan umat Allah. Dan semuanya itu akan kita bahas dengan narasumber yang telah hadir saat ini, Pastor Nikodemus Rumbayan. Apa kabar, Pastor? Baik, Saudari Tika. Baik, selanjutnya untuk lebih jauh lagi kita membahas tentang gosip ini, kita langsung saja, Pastor. Mungkin sebelum kita masuk terlalu jauh lebih dalam, mungkin Pastor bisa menyampaikan secara umum tentang tema kita saat ini, gosip sebagai dosa yang merusak persekutuan umat Allah. Baik, terima kasih Saudari Tika. Terima kasih juga kepada pemirsa yang setia mengikuti program Pelita Kasih yang diselenggarakan oleh Televisi Republik Indonesia Provinsi Gorontalo. Ketika kita mendengarkan tema ini, memang tidak biasanya dibahas dalam forum-forum seperti ini. Tapi ada 3 alasan yang hendak diungkapkan di sini terkait dengan tema ini. Yang pertama, bahwa gosip atau fitnah itu adalah sebuah tindakan yang memang buruk. Karena itu kitab suci mengecam keduanya ini. Jadi bisa kita baca di dalam Imamat. Kita bisa buka Imamat pasal 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Yang kedua, gosip dan fitnah ini adalah sebuah perbuatan iblis. Maka di dalam Wahyu juga menyampaikan yang sama. Ketika kita hidup dalam lingkungan orang-orang yang suka bergosip dan kita juga mengambil bagian dalam tindakan gosip atau fitnah, kita menjadi jemaat iblis. Nah, ini sangat kontradiktif dengan kita sebagai umat Allah yang oleh meterai pembaptisan diangkat sebagai anak-anak Allah. Tetapi dalam praksis hidup kita, kenapa kita mengambil bagian yang bukan milik anak-anak Allah? Yang ketiga, bahwa tema ini harus diangkat supaya menjadi konsumsi publik dan terlebih khusus bagi umat Katolik, sehingga perlu menyadari bahwa gosip atau fitnah ini sangat berbahaya dalam persekutuan umat Allah. Kalaupun menjadi sebuah budaya atau kebiasaan, maka pasti akan membuat kehidupan gereja sangat tidak kondusif. Memang perlu diangkat dalam sebuah pembahasan ini, dan saya yakin tema ini sangat aktual dan faktual. Karena itu dialami oleh kita semua. Kalau gosip ini dibiarkan dalam hidup bersama, dia akan merusak keluarga. Dia akan merusak komunitas, bahkan dia merusak pribadi kita, reputasi, karya, dan pelayanan. Baik. Secara umum Pastor telah menyampaikan tentang tema kita saat ini. Mungkin lebih jauh lagi Pastor, perluasan gagasan atau ide dari gosip ini yang mungkin tertuang dalam ayat-ayat kitab suci, Pastor. Ya, baik. Memang di dalam kitab suci, ketika kita mempelajari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada 20 ayat yang mengungkapkan tentang hal ini. Misalnya dalam perjanjian lama, dari bahasa Ibrani, dia bolos, itu mengungkapkan orang yang gampang membeberkan rahasia dan berperilaku sebagai istilahnya penjual masalah. Jadi suka menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain seolah-olah dia merasa diri lebih baik. Dan kerap kali itu dibicarakan secara berulang-ulang. Entah dengan versinya dia atau memang karena mengambil pola orang lain. Sehingga orang merasa bahwa
yang diceritakan yang sering berulang-ulang ini merupakan sebuah fakta yang benar. Padahal sesungguhnya tidak. Lebih pada merujuk reputasi dan membuat orang sakit hati. Karena mengandung hal-hal yang sangat menjelekkan pribadi, kemudian komunitas, maupun dalam hidup bersama dalam karya pelayanan. Maka kalau misalnya kita merujuk kepada ayat-ayat kitab suci, misalnya kita bisa membaca misalnya contoh dari Amsal yang mengungkapkan tentang hal ini. Amsal pasal 18 ayat 7 atau 8. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hatinya. Jadi kalau orang bercerita gosip kelihatan enak. Ya, sampai masuk dalam lubuk hatinya. Tetapi sesungguhnya itu menjadi sebuah ancaman. Mengapa ancaman? Karena yang dilakukan itu adalah pertama, melukai kemanusiaan seseorang. Yang kedua, melukai kehidupan paling dalam, yaitu tingkat kerohanian seseorang. Nah, ketika orang terluka dari segi kemanusiaan, pasti dia akan marah, dia akan benci, dan pasti yang bersangkutan akan diasingkan dari sebuah komunitas. Nah, sehingga misalnya di dalam ayat Amsal yang lain dari kitab suci juga mengatakan demikian. Misalnya dari pasal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperlihatkan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Jadi kalau orang terbiasa dengan bibir yang jahat, pasti mempraktekkan perbuatan yang jahat. Ya. Nah, ini yang harus kita sadari bersama, bahwa di dalam kitab suci justru mengecam hal-hal yang menyangkut gosip tadi. Nah, kalau ini tidak diangkat sebagai sebuah permenungan, orang merasa bahwa gosip itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah budaya. Tetapi justru membawa kepada budaya kematian. Karena mematikan karakter orang, kemudian membuat orang kehilangan kebebasan, reputasinya terganggu, ketidaknyamanan dalam hidup komunitas. Sebenarnya ini pasti tidak diingini oleh siapapun juga. Betul. Selain dalam perjanjian lama, mungkin dalam perjanjian baru juga ada beberapa ayat yang disinggung tentang di dalam perjanjian baru bisa kita lihat tentang hal-hal yang menyangkut gosip ini. Kita bisa lihat dari Yakobus pasal 4. Nah, saya baca perlahan-lahan sehingga pemirsa dan kita yang setia mengikuti program ini bisa merefleksikan atau merenungkan tentang hal ini. Gosip yang merusak persekutuan umat Allah. Kita bisa membaca dari Yakobus bab 4 ayat 11. Saya bacakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Jadi dari kitab Yakobus ini juga mengungkapkan bahwa jangan kamu saling memfitnah. Sebuah larangan. Jangan. Maka kalau dilarang, jangan lakukan. Ya kan? Kalau ambil resiko melakukannya, pasti dampaknya juga tidak nyaman. Maka dengan sabda Allah ini sebenarnya mau mengajak kita semua, siapapun dia, jangan berani memasuki pada komunitas penggosip. Karena itu pertama, melanggar kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, melanggar martabat pembaptisan yang pernah kita terima. Betul sekali, Pastor. Nah, selanjutnya Pastor, gosip ini kan tentu agar kita lebih paham, lebih mengerti apakah kita termasuk sebagai seorang yang penggosip atau kita sering mendengar orang yang sering bergosip.
tipe-tipe atau jenis-jenis gosip ini seperti apa, Pastor? Memang kalau dilihat dari praksis hidup yang kita alami, kita bisa melihat sendiri atau mengalami sendiri pada kategori mana kita ada di situ. Misalnya gosip itu bisa menjadi tipe yang pertama itu fitnah, nomor satu. Dan itu sangat berbahaya. Dari 20 ayat dalam kitab suci justru menyebutkan fitnah. Yang kemudian, yang kedua adalah cerita yang menarik. Jadi informasi yang menarik. Orang kalau saling menggosip itu kan dia memunculkan sebuah cerita yang menarik. Satu dua orang saling bercerita tentang orang lain yang tidak hadir dalam peristiwa itu. Dan kalau dicerita ulang-ulang, orang rasa itu menarik. Dan yakin bahwa itu sebuah fakta. Padahal tidak. Dia mencederai, melukai perasaan orang lain. Ya. Kemudian dia melukai martabat dia yang secitra dengan Allah. Artinya dia bergosip dengan memunculkan informasi yang menarik. Yang nanti berujung pada fitnah. Dia melemahkan atau mengaburkan martabat dia sebagai yang diciptakan secitra dengan Allah. Yang kemudian rumor, ya, rumor yaitu cerita-cerita yang kerap kali sama diyakin bahwa itu benar, tetapi tidak mengandung sebuah kebenaran. Jadi yang dilihat ada fakta, tetapi sebenarnya tidak. Nah kemudian ya selain menyindir. Kalau itu kan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Orang suka menyindir, ya. Kalau orang Manado bilang basu sere. Nah kalau ini terjadi terus dan menjadi sebuah kebudayaan, saya yakin sebuah komunitas tidak akan menarik. Karena kita kembali kepada martabat kita sesungguhnya sebagai manusia yang penuh kasih. Nah kalau manusia yang penuh kasih dicederai oleh hal-hal yang mengandung gosip, dan kita juga sebagai penggosip, maka ini perlu direfleksikan kembali. Sehingga kita menciptakan sebuah komunitas yang bagus, yang penuh kasih satu dengan yang lain, tetapi pada prinsipnya kembali kepada martabat kita yang secitra dengan Allah itu. Nah Pastor, apa yang menjadi alasan atau penyebab seseorang itu atau sebuah kelompok melakukan gosip atau bergosip itu, Pastor? Menurut pandangan Pastor, menurut pengalaman Pastor, kira-kira yang menjadi penyebab mereka sering bergosip itu apa, Pastor? Nah, penyebab ini sangat kompleks ya, Tika dan pemirsa sekalian. Pertama, ketika seseorang hidup dalam sebuah komunitas yang tidak nyaman, dia akan mencari pengakuan diri. Baik Pastor, sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan yang melewati. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat ini tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia dengan kami. Baik Pastor, kita lanjutkan tadi tentang penyebab atau alasan orang itu bergosip. Alasannya sangat kompleks. Pertama, karena pribadi itu memang dilahirkan dari komunitas yang terluka, Oh ya betul. maka proyeksinya untuk melukai orang lain. Oh, Jadi secara psikologis ya. ya. Kalau dia di dalam masa hidupnya dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh, utuh, dan kemudian hidup dari sebuah komunitas keluarga yang terluka, maka hal yang muncul dari dirinya adalah ingin menceritakan apa yang menjadi gambaran diri dia yang terluka kepada orang lain. Jadi semacam proyeksi. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia hidup memang dalam komunitas orang-orang penggosip. Jadi dia tidak pernah merasa puas kalau tidak menggosip. Karena itu dia ingin cari kehidupan yang sama dengan komunitasnya. Jadi dia mendapatkan pengakuan dalam kehidupan komunitas penggosip dan dia juga menjadi penggosip. Dan yang ketiga, dia tidak cukup untuk memperbiasakan hidupnya di dalam sebuah komunitas doa. Mengapa demikian? Karena dia merasa bahwa kehidupan doa itu tidak menjadi nyaman bagi dirinya. Sehingga dia katakan kompensasi. Jadi dia mencari kehidupan yang di luar dari komunitas doa untuk mempertajam karakter dia sebagai penggosip. Maka sebenarnya komunitas doa itu sebenarnya bisa membuat dia lebih baik. Tapi justru tidak membuat dia lebih baik. Nah, mengapa demikian? Ya, bisa dikatakan sudah dari nenek moyang seperti itu. Jadi kita hanya bisa menerima orang-orang seperti ini dalam komunitas kasih. Jadi tidak mengasingkan dia, tidak memojokkan dia, tetapi menciptakan sebuah kondisi yang baik. Santa Teresia dari Kalkuta mengatakan setiap pribadi ya akan menjadi utuh ketika ada dalam komunitas. Jadi penyakit yang paling berbahaya bukan karena TBC, kanker, tumor, tetapi penyakit yang paling berbahaya adalah pribadi seseorang tidak mendapatkan kehidupan dalam komunitas. Artinya kurang mendapat pengakuan dan penerimaan. Iya, baik Pastor, sungguh menarik pembahasan kita saat ini dan telah hadir juga audiens yang pada saat ini akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber kita. Dipersilahkan. Izin bertanya Bapak Pastor, saya ingin bertanya, mengapa gosip itu berbahaya bagi persekutuan umat Allah? Terima kasih. Baik Pastor, silakan Pastor. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini memang pertanyaan yang mendasar. Mengapa gosip mengancam persekutuan umat Allah? Sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa gosip ataupun fitnah adalah sebuah perbuatan yang buruk. Dan kitab suci mengecam keduanya. Mengapa demikian? Karena tadi bahwa dengan perbuatan fitnah yang banyak diungkapkan dalam kitab suci perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebenarnya melanggar kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Dan dikatakan bahwa gosip itu adalah perbuatan iblis. Dan kalau kita hidup dalam komunitas penggosip, maka kita menjadi bagian dari jemaat iblis. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kita mau hidup sebagai jemaat iblis? Kan tentu tidak. Karena apa? Karena martabat kita sudah sangat mulia. Lewat sakramen pembaptisan itu, kita diangkat martabat kita sebagai anak-anak Allah. Kemudian dari martabat itulah kita dipanggil untuk melaksanakan hidup dalam kasih dan kemurahan sebagai anak-anak Allah. Maka
gosip, fitnah, dan sejenisnya harus dilawan. Dan harus ditolak karena itu bukan bagian dari anak-anak Allah. Baik. Jadi jawabannya seperti itu. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pastoral mengatasi strategi untuk gosip ini? Jadi bagaimana caranya untuk mengatasi gosip? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan lebih ke strategi pastoral. Memang kita tidak bisa menghindar dari gosip. Iya, betul, Pastor. Siapapun manusia pasti mengalami itu. Tetapi memang ada langkah-langkah strategi yang membuat kita pertama menyadari gosip itu tidak menguntungkan. Dan tidak semua pribadi mau digosipkan. Betul. Kan itu menyakitkan. Iya. Maka langkah pastoral untuk meredam supaya gosip bukan menjadi sebuah kebudayaan. Pertama, di setiap paroki ciptakanlah ruang-ruang katekese. Iya. Supaya umat atau pribadi terbiasa untuk mendengarkan sabda Allah, bercerita dari sabda Allah, mencintai sabda Allah, dan berbagi kasih yang direfleksikan dari sabda Allah untuk komunitas hidup bersama. Saya ambil contoh. Apakah misalnya setiap pribadi punya kebiasaan membaca buku-buku rohani? Selain kitab suci, ada buku-buku rohani santo-santa pelindung kita. Misalnya Santa Maria, Santo Theodorus, Santo Christophorus, kemudian Irenaeus dan sebagainya. Apakah kita punya waktu untuk membaca buku-buku rohani ini yang menyemangati hidup kita ke arah yang lebih positif? Itu satu. Yang kedua, misalnya di dalam kehidupan bersama harus ada kebiasaan untuk pertama berdoa, berbagi, ya, kemudian bersharing Iya. dari pengalaman hidup kita. Kalau kita sudah menjadikan hidup dengan gaya kasih, gaya cinta, maka mulut kita akan mengungkapkan apa yang ada pada realita diri kita. Lidah kita akan mengatakan tentang cinta kasih karena kita menghidupi cinta kasih. Jauh lebih sempurna daripada kita menjelekkan orang lain. Demikian juga di dalam komunitas kerasulan doa. Di sana kan pasti ada bacaan-bacaan rohani yang menuntut sebuah pribadi meluangkan waktu, membaca, merefleksikan, menimba spiritualitas dan teladan santo-santa pelindung setiap pribadi yang dibaptis secara Katolik. Iya. Kemudian hidup dari Ekaristi, mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat dan sumber kehidupan. Karena dengan demikian kita akan menjadi sebuah pribadi yang sangat damai dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah damai dengan diri kita sendiri, pasti kita akan berdamai dengan orang lain. Dan kalau kita berdamai dengan orang lain, kuasa Allah dinyatakan dalam kebersamaan. Seperti itu jawabannya. Masih ada lagi yang ingin pertanyakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan umat agar tidak bergosip? Baik. Pertanyaan langkah-langkah apa? Pertama, kalau kita tahu dan kita menyadari bahwa gosip itu mengganggu persekutuan umat Allah, maka langkah pertama adalah jangan memperbiasakan mendengarkan hal-hal yang menyangkut gosip orang lain. Kalau perlu, kita menghindar dengan cara yang arif dan bijaksana. Pertama, tidak mendengarkan gosip sebagai konsumsi publik, tetapi justru memberikan teguran di saat
terjadi gosip itu berkembang. Yang kedua, jadikanlah hidup doa sebagai habitus baru atau gaya hidup baru di dalam pribadi maupun dalam hidup bersama. Dan yang ketiga adalah menyadari secara penuh bahwa kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk selalu melakukan perbuatan kasih, dan kemudian kasih itu menyelamatkan, memulihkan, dan membebaskan orang dari komunitas atau lingkungan gosip tadi. Baik, Pastor. Ya. Baik, Pastor, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema ini, kita ikuti pesan-pesan ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita saat ini, marilah kita ikuti pesan-pesan yang mau lewat ini tetap di Pelita Kasih.
Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Nah, untuk yang segmen yang terakhir, Pastor, mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri. Terima kasih, Pastor. Saya ingin bertanya tentang gosip, Pastor, bagaimana dampaknya untuk umat Allah atau komunitas umat Allah? Baik. Dampaknya gosip, Pastor. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ketika kita mendengarkan substansi dari gosip dan gosip itu dikecam dalam kitab suci, maka pasti kita akan berpikir secara spontan dampaknya. Pertama, ketika gosip tentang orang lain menyangkut kejelekan, kemudian menimbulkan kepahitan, kepedihan, kekecewaan pada pribadi seseorang, maka membuat orang terasing dari hidup bersama. Dan ketika orang terasing dari kehidupan bersama, membuat dia pertama merasa kehidupan kasih itu jauh dari komunitas itu. Yang kedua, sebagai pribadi yang tidak menemukan kebebasan berekspresi atau berapresiasi di dalam hidupnya. Dan yang ketiga, terkait dengan persekutuan umat Allah, pasti dampaknya pribadi yang mengalami luka itu pasti jarang ke gereja. Iya, betul. Dan kalau dia jarang ke gereja, itu mengatakan dia juga marah sama Tuhan Allah. Karena mestinya dia punya masalah dengan orang yang menggosip dia, tetapi karena ketemu di gereja dengan orang yang sama, dengan muka yang sama, maka dia juga ambil keputusan dengan pilihan sadar, saya tidak mau masuk gereja. Dengan sikap ini, tanpa sadar, dia juga marah sama Allah sendiri. Betul. Dan ini dampak sangat buruk dalam hidup komunitas. Kalau gosip menjadi sebuah kebiasaan atau budaya, mestinya jangan. Karena gosip pasti punya dampak yang sangat negatif dalam hidup bersama. Tetapi dari segi yang lain, bisa jadi gosip itu menjadi evaluasi. Oh iya, betul. Evaluasi tentang apa? Tentang hidup bersama. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat di dalam membina hidup bersama. Jangan karena gosip, lantas kita tidak bisa buat apa-apa. Itu juga salah atau keliru. Tetapi sebaliknya dengan orang bergosip, kita semakin kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam menghidupi semangat kasih itu sendiri. Tuhan Yesus sangat mencintai orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus menolak dosa itu sendiri. Iya, betul. Sama dengan penggosip. Tuhan Yesus sangat mencintai orang yang menggosip, tetapi gosip itu sendiri pasti Tuhan Yesus menolak. Demikian jawaban. Makasih, Pastor. Baik, Pastor. Mungkin yang menjadi pertanyaan terakhir, langkah konkret apa yang telah dilakukan Pastor selama menjadi Pastor Paroki di Paroki Santo Theodorus Kearuyan berkaitan tentang mencegah orang-orang yang atau tindakan-tindakan gosip ini, Pastor? Langkah strategi pastoral yang konkret yang dilakukan di Paroki Santo Theodorus Kearuyan, pertama, dalam kesempatan-kesempatan tertentu, hal ini disampaikan dalam bentuk katekese. Mengapa demikian? Karena harus disadari bahwa gosip tadi pasti akan mengancam persekutuan umat Allah. Dan tahu resiko-resiko negatif dari perbuatan gosip ini. Yang kedua, menghidupi semangat doa umat, spiritualitas kerasulan doa, kesalehan-kesalehan hidup lokal umat setempat di dalam kebersamaan. Kemudian menyediakan sarana prasarana, buku-buku doa, buku-buku rohani. Misalnya paling konkret
di Paroki Santo Theodorus dibentuk komunitas kerasulan kerahiman ilahi. Maka yang menyangkut semangat karisma spiritualitas kerahiman ilahi disiapkan kepada kelompok doa ini. Misalnya buku tentang riwayat hidup Santa Faustina, buku-buku tentang spiritualitas kerahiman ilahi, dibangunlah kapel adorasi abadi Santa Faustina. Inilah sarana-sarana yang sangat ampuh membuat semua pribadi umat Katolik di Paroki Santo Theodorus mulai tidak memperbiasakan diri untuk saling menggosip atau menjadi penggosip. Gitu. Baik Pastor. Nah, bagaimana Pastor jika kita terjebak atau berada dalam situasi atau komunitas yang memang sekitarnya itu tukang gosip, Pastor? Apa yang kita harus lakukan dan bagaimana cara kita menegur atau menyampaikan bahwa kita tidak boleh bergosip? Kan kalau kita menulis tidak boleh bergosip, begini berdosa, begini. Kadang mereka yang mendengar juga kan menjadi tidak enak. Nah, bagaimana kita cara menyampaikan bahwa sebenarnya gosip itu tidak sesuatu perbuatan yang memang tidak baik, Pastor? Pertama dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita menyadari bahwa gosip itu adalah sebuah perbuatan yang buruk, maka kita memperkuat ketahanan kedaulatan pribadi kita. Tidak mungkin kita menyampaikan dalam forum terbuka kepada orang yang penggosip. Pasti akan menimbulkan konflik walaupun skalanya kecil. Bahkan kita siap ditolak dalam situasi demikian. Maka sikap yang menjadi ketahanan pribadi kita adalah ketika kita mendengarkan gosip, kita harus punya kemampuan discernment, pembedahan roh, mana baik mana yang buruk. Kalau informasi tentang seseorang itu buruk, maka hanya sebatas telinga kita. Kita tidak menyebarluaskan lagi cerita tentang pribadi yang diceritakan itu. Yang kedua, kalau cerita itu tidak disertai dengan fakta, bukti, maka itu disebut rumor. Maka sebaiknya jangan dilanjutkan cerita-cerita seperti itu. Bawalah dalam doa, Tuhan ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia sampaikan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menolak, Pastor? Menyampaikan bahwa ketika kita mendengar ada orang bergosip, atau bisa kita hentikan atau seperti apa, Pastor? Bisa kita tegur secara halus. Misalnya saudara-saudari, kalau engkau menceritakan kejelekan orang, itulah sebuah dosa. Sebaiknya tidak menceritakan orang pribadi seseorang tanpa dia ada. Sangat tepat menceritakan pribadi seseorang kalau dia ada, karena itu sangat nyaman. Nah, yang kedua adalah panggillah secara baik-baik. Kalau itu dalam kebersamaan, panggil dia, bicara empat mata. Saudara, saudari, yang engkau ceritakan itu sebenarnya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena tidak disertai bukti dan fakta. Baik, Pastor. Dan yang paling terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pastor, kepada seluruh pemirsa TVRI yang menyaksikan program Pelita Kasih ini. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa yang setia mengikuti program Pelita Kasih ini. Sebagai himbauan kepada kita sekalian dan saling menguatkan dalam membangun persekutuan umat Allah di wilayah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, bahwa ketika gosip itu sudah kita sadari berbahaya dalam hidup komunitas, maka kita bersama-sama untuk menghindari hal-hal ini dengan melakukan banyak kegiatan-kegiatan positif, lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan kitab suci dan bacaan-bacaan rohani, dan kemudian melibatkan diri dalam komunitas-komunitas kerasulan doa, supaya dengan itu kita semakin menghidupi semangat kasih yang jauh lebih sempurna daripada menjelekan seseorang yang ada dalam lingkungan komunitas kita. Yang kedua, tingkatkanlah semangat hidup untuk semakin mencintai sabda Allah dan setia dalam perayaan-perayaan Ekaristi.
dan jadilah pribadi kita sebagai Rasul Ekaristi di dalam hidup bersama. Dan itulah yang memperkuat kita sebagai manusia yang secitra dengan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, maka hiduplah seturut dengan kehendak Allah dalam membangun persekutuan umat Allah. Baik, Pastor, sungguh luar biasa pembahasan tema kita pada saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Pastor yang telah menjadi narasumber saat ini. Terima kasih kepada audiens juga yang sudah hadir. Dan terima kasih kepada seluruh umat Kristiani Katolik yang selalu setia menyaksikan program Pelita Kasih ini. Saya Kartika Budiman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.